fakta di lapangan. Penyelidikan, pemeriksaan berdasarkan fakta di lapangan. Tentunya penyidik dan penyelidik ini sudah terlatih bagaimana cara mengolah TKP, ya, cara menemukan bukti-bukti dan petunjuk itu sudah dilatih dan sudah terlatih. Ada surat skep penyidiknya. Ya, tentunya penyidiklah yang akan membuktikan, ya, terlepas yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia melihat dan sebagainya ini, itu boleh-boleh saja. Tetapi kita dalam penyidikan berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh penyidik dalam rangkaian penyelidikan. Setelah 3 bulan akhirnya pelaku Subang terungkap. Dr. Hasri dan RDA Ceniago buka suara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang semakin pelik dan rumit. Meski sudah memasuki hampir 3 bulan, belum ada titik terang pelaku pembunuh Subang. Pernyataan Dr. Sumi Hasri Purwanti pada Minggu 7 November 2021 membuat gempar. Mengingat apa yang dikatakannya itu bikin terhenyak semua pihak yang masih konsen mengungkap dan ingin tahu kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hingga sekarang. Sumi Hasri menyebut bila dalam sebuah kasus pembunuhan sebenarnya tidak ada otopsi kedua. Otopsi dilakukan hanya 1 kali, sedangkan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ramai dibicarakan bahwa jenazah korban Tuti Suartini dan Amelia Mustika Ratu diotopsi 2 kali. Pernyataan Sumi Hasri itu memang perlu diyakini karena memang dialah ahli forensik yang diakui, karena Sumi Hasri merupakan pelawak pertama di Asia yang bergelar dokter. Dan Sumi Hasri pun di Indonesia menangani kasus-kasus besar seperti korban bom Joyo Marriott, bom Bali, korban gempa bumi Padang, dan kasus besar lainnya. Ahli forensik Dr. Sumi Hasri mengungkapkan hal yang mengejutkan. Dia menyebutkan dalam live Instagram pada 7 November 2021 bahwa sebenarnya melakukan otopsi kedua itu tidak ada dalam forensik. Jadi, memang sebenarnya tidak ada otopsi kedua dalam forensik. Tapi, kalau memang dianggap perlu, ya kita periksa lagi, ujar Sumi Hasri. Dalam live Instagram di @pusatforensik.wi, Sumi Hasri juga menambahkan, memang memeriksa jenazah itu kayaknya mudah, tapi sebenarnya sulit. Jadi benar-benar orang yang mengetahui dan bisa connect dengan TKP, kata Dr. Hasri. Ahli forensik Dr. Sumi Hasri juga melanjutkan, jadi harusnya memang dokter forensiknya juga datang ke TKP, jadi tahu dan harus didampingi penyidik. Kalau forensiknya tidak ke TKP, ya penyidiknya harus ada di kamar jenazah saat ahli forensik memeriksa, ujar Dr. Hasri. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini menjadi sorotan banyak orang karena penyelidikan yang tak usai dan pelaku tak kunjung ditangkap. Ahli forensik bersama pihak kepolisian masih bekerja sama agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini segera menemukan titik terang. Padahal, beberapa saksi diantaranya Yosef, Yoris, Mimin, dan Danu sudah dimintai keterangan atas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Diketahui bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini semakin sulit ditangkap, semakin sulit diungkap karena adanya pihak yang masuk ke TKP pasca kejadian. Di sisi lain, mengejutkan, polisi RDA Ceniago sebut begini soal Banpol yang suruh Danu masuk TKP kasus pembunuhan Subang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang semakin seru untuk disimak. Pasalnya, kasus pembunuhan Subang tersebut sudah menjadi isu nasional. Semua pihak mengarahkan matanya pada kasus Subang. Kasus Subang terbaru hari ini datang dari kepolisian yang membahas soal bantuan polisi atau Banpol yang diduga telah memerintahkan Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Danu saat itu menerobos polis lain atau garis polisi yang sudah dipasang sehari sebelumnya setelah ditemukan jenazah Tuti Suartini dan Amelia Mustika Ratu yang tertumpuk di bagasi Toyota Alphard yang diparkir di rumah TKP kasus pembunuhan Subang. Belakangan, Yoris membongkar bahwa oknum Banpol tersebut bernama Uci yang sehari-hari bertugas di Polsek Jalan Cagak Subang.
Banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di polsek juga sih ini. Ya saya kira ini bukan inilah gitu kayak polisi yang kayak gitu. Tapi sekarang oh iya ini Banpol. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul, saya suka lihat di polsek. Anda tahu siapa namanya? Sosok Banpol tersebut dibongkar oleh Yoris Subang saat melakukan wawancara dengan wartawan TV One. Yoris mengungkap nama dan posisi Banpol tersebut. Dijelaskan, saat wawancara dengan TV One, Yoris dengan terang-terangan mengetahui Banpol tersebut namanya adalah Uci dan biasa kerja di Polsek Jalan Cagak, Subang. Yoris mengakui dia sering melihat Uci di Polsek Jalan Cagak dan awalnya mengira Uci adalah seorang polisi karena seragamnya hampir mirip dengan seragam polisi. Yoris baru mengetahui bahwa Uci adalah seorang Banpol setelah ramainya pemberitaan soal Banpol dan Danu yang masuk ke TKP Ciseti. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago akhirnya memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dikonfirmasi wartawan Selasa 9 November 2021. Menurut RDA Caniago, setelah kejadian area TKP merupakan ranah dari penyidik, dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas, jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu, tidak ada, kata RDA Caniago menegaskan. Seperti diketahui, isu Banpol ini diembuskan oleh Danu, salah satu kerabat korban pembunuhan di Subang. Danu mengaku, sehari setelah mayat Tuti Suatini dan Aulia Muskaratu ditemukan, Danu diminta Yoris menjaga TKP kasus pembunuhan Subang. Di saat dia berjaga, Danu melalui kuasa hukumnya Ahmad Daupan mengaku ada oknum Banpol yang meminta Danu masuk ke TKP untuk membersihkan bak kamar mandi. Di bak itu pun ditemukan gunting dan cutter. Keberadaan oknum Banpol juga sebelumnya sempat dilakukan oleh Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, suami sekaligus ayah korban. Saya sampai saat ini belum memiliki data yang akurat terkait Banpol. Apakah itu benar ada atau rekayasanya Danu, ucap Rohman Hidayat. Rohman menuturkan, isu Banpol baru muncul belakangan ini usai Danu diperiksa oleh penyidik melalui kuasa hukumnya. Danu disebut diminta oknum Banpol untuk membersihkan bak mandi rumah Yosef hingga menemukan gunting dan cutter dalam bak. Rohman menyebut, selama mendampingi kliennya diperiksa belasan kali, belum ada keterangan soal Banpol ini, sehingga dia menuding Danu mengarang cerita soal Banpol ini. Sementara, hari ini tanggal 9 November 2021, Yosef sedang diperiksa kembali oleh tim penyidik di Polres Subang yang ke-15 kalinya. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Apakah keterangannya berubah-ubah seperti Danu? Mengejutkan dan